Halo guys, pernah denger nggak kasus S&P Finance? Kasus gagal bayar di Indonesia yang bikin 14 bank rugi triliunan rupiah. Jadi gini, PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau S&P Finance adalah anak perusahaan Columbia Group. Perusahaan retail yang jual barang rumah tangga kayak kasur, sofa, lemari secara kredit. Hampir seluruh modal kerjanya berasal dari pinjaman 14 bank. Pinjaman terbesar dari Bank Mandiri, BCA, dan Bank Panin. Masalah mulai muncul sejak 2016. Bisnis retail Columbia mulai melemah karena kebanyakan orang mulai pindah belanja ke platform online. Akibatnya, S&P Finance ikut terdampak. Kredit yang tadinya lancar mulai macet. Untuk menutup kebutuhan dana tersebut, S&P Finance akhirnya menerbitkan MTN atau Medium Term Notes yang dirating Pevindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Deloitte. Ratingnya awalnya bagus, bahkan naik jadi A pada awal tahun 2018. Tapi begitu ada tanda-tanda masalah keuangan, ratingnya langsung anjlok sampai ke selective dividend. Artinya perusahaan sudah gagal bayar. Puncaknya pada pertengahan tahun 2018 ketika Bank Panin nemuin kredit macet sebesar 141 miliar plus banyak kejanggalan. Setelah dilaporin ke polisi, dari penyelidikan terbongkar bahwa ada temuan piutang fiktif. Jadi, perusahaan ini menciptakan transaksi palsu, lalu piutang itu dipakai sebagai jaminan ke bank. Total utang mereka tembus 4,7 triliun. Akibatnya, 5 orang dari jajaran direksi dan pemilik Columbia Group ditahan. Gak cuma itu, auditor yang memeriksa laporan keuangan dinilai melanggar standar audit profesional. Dengan begitu, auditor yang terlibat dijatuhi sanksi pembatasan jasa audit dan Deloitte Indonesia juga kena teguran karena lemahnya pengendalian mutu audit. Akhirnya, OJK membekukan lalu mencabut izin usaha S&P Finance. Kasus ini jadi contoh besar bagaimana lemahnya dan tata kelola pengawasan bisa menciptakan kerugian triliunan rupiah bagi perbankan dan investor. Pada kasus PT S&P Finance ini melanggar beberapa prinsip-prinsip dalam etika profesi akuntan, yaitu yang pertama, integritas. Pada prinsip ini menuntut akuntan untuk bersikap jujur, menyampaikan informasi apa adanya, dan tidak menyembunyikan fakta. Tetapi dalam kasus ini, auditor tidak bersikap jujur karena tetap memberikan opini yang positif walaupun laporan keuangan yang diaudit itu salah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi sehingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, objektivitas. Pada prinsip ini menuntut akuntan untuk bersikap netral, independen, dan tidak memihak kepada siapapun. Tetapi dalam kasus ini, auditor justru berpihak kepada perusahaan karena opini positif dari auditor tersebut membantu perusahaan dalam mendapatkan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak independen dan mengorbankan objektivitas demi kepentingan klien. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Pada prinsip ini, akuntan wajib memiliki kemampuan yang cukup, bekerja secara teliti, dan hati-hati. Tetapi dalam kasus ini, auditor gagal dalam mendeteksi manipulasi piutang. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit tidak dijalankan dengan benar, kurangnya kompeten, dan rendahnya sikap kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Yang keempat, perilaku profesional. Pada prinsip ini, akuntan wajib menjaga reputasi profesi dan mematuhi standar yang berlaku. Tetapi dalam kasus ini, opini auditor yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdampak negatif bagi banyak pihak dan merusak citra profesi akuntan di mata publik. Oke, aturan etika atau kode etik akuntan terkait kasus. Nah, kasus ini tuh melanggar beberapa standar audit. Yang pertama yaitu SA 200. Tujuannya umum auditor itu memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Yang kedua yaitu SA 240. Tanggung jawab atas kecurangan. Auditor wajib bersikap ekspertis, menilai resiko kecurangan dan melaporkan jika ada indikasi. Yang ketiga yaitu SA 115. Identifikasi risiko salah saji. Nah, auditor harus memahami entitas dan menilai risiko salah saji materi, termasuk dari pengendalian internal. Dan yang keempat yaitu SA 500, bukti audit.
auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar opini. Nah, kode etik disusun oleh IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia, IAPI, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan IFAC, yaitu Code of Ethics atau Standar Internasional. Selanjutnya ada analisis peran dan fungsi organ-organ Good Corporate Governance. Yang pertama ada Dewan Komisaris yang bertugas sebagai pengawas utama. Akan tetapi di kasus waskita, Ford bisa lolos bertahun-tahun, yang artinya fungsi monitoring mereka nggak berjalan dengan baik. Mereka tidak dapat mendeteksi manipulasi yang dilakukan oleh direksi. Seharusnya Dewan Komisaris itu melakukan hal seperti ini. Akan tetapi, di kasus waskita, Dewan Komisaris melakukan hal seperti ini. Yang kedua, ada direksi. Direksi yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam penyusunan laporan keuangan dan seluruh aktivitas operasional justru menjadi pelaku utama dalam kasus SNP Finance. Direksi membuat piutang fiktif dan memanipulasi data keuangan. Lalu, para direksi juga melakukan window dressing untuk memperoleh kredit bank dan menerbitkan MTN, yang tentunya hal ini melanggar prinsip responsibility, fairness, dan juga integritas. Yang ketiga, ada komite audit, yang dimana komite audit ini seharusnya menjadi tameng kedua setelah komisaris. Akan tetapi, di kasus ini, mereka tidak menemukan kejanggalan laporan keuangan, yang padahal nilainya itu sangat besar. Jadi bisa dibilang fungsi review mereka itu nggak efektif. Yang keempat dan yang terakhir yaitu internal auditor, yang seharusnya internal auditor menjadi garda terdepan dalam memastikan sistem pengandalan internal berjalan dengan baik dan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi, di kasus kali ini, fungsi ini tidak berjalan secara efektif. Internal auditor tidak mampu mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian data dalam proses pembiayaan maupun dalam pencatatan piutang. Padahal, ketidaktepatan informasi seperti itu semestinya bisa terdeteksi melalui pemeriksaan rutin dan evaluasi yang mendalam. Tidak adanya sinar peringatan atau laporan khusus dari internal auditor menunjukkan bahwa peran pengawasan mereka belum berjalan secara optimal, yang mengakibatkan manajemen bisa terus menyusun laporan yang tidak akurat tanpa koreksi dari pihak internal. Hal inilah yang membuat proses fraud berjalan cukup lama tanpa ada tindakan pencegahan dari dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dilanggar dalam kasus PT SNP Finance. Yang pertama, yaitu transparansi. OJK menyatakan laporan keuangan SNP tidak sesuai kondisi sebenarnya dan perusahaan tidak menyampaikan keterbukaan informasi kepada kreditur dan pemegang MTN sampai batas waktu peringatan berakhir. Kemudian OJK membekukan kegiatan usaha SNP. Ini menunjukkan keterbukaan informasi gagal dilaksanakan. Kemudian yang kedua, akuntability. Ada temuan manipulasi atau pembesaran utang fiktif. Kemudian beberapa direksi atau manajer ditangani aparat penegak. Dan auditor mendapatkan sanksi karena opini audit yang menyesatkan. Semua ini menunjukkan pihak pengelola tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada responsibility. Penelitian dan artikel akademik menilai ada pelanggaran etika akuntan atau auditor terkait kasus ini, yaitu opini WTP yang keliru, serta manajemen SNP melakukan praktik yang menyalahi etika bisnis atau akuntansi. OJK juga mengenakan sanksi administrasi. Itu semua bukti tanggung jawab profesional tidak dijalankan. Kemudian yang keempat, ada independensi. Kasus memunculkan perhatian bahwa auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, padahal laporan bermasalah. Hal ini menunjukkan potensi konflik kepentingan atau lemahnya independensi auditor, karena auditor harus independen untuk memberikan opini objektif. OJK dan pihak terkait pun menjatuhkan sanksi pada akuntan publik atau KAP. Dan yang terakhir, yang kelima, fairness. Akibat manipulasi dan kurangnya informasi, banyak kreditur atau bank dan pemegang MTN menderita kerugian. Disebutkan rugi triliunan pada beberapa bank dan pemegang efek.
Ketidakadilan muncul karena pihak luar yang bergantung pada informasi perusahaan dirugikan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semua prinsip GCG seperti transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness telah dilanggar oleh PT SNP Finance. Oke, setelah tadi dijelaskan bagaimana kasus PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Finance terjadi, termasuk analisis pelanggaran etika profesi yang dilakukan, dan lemahnya good corporate governance, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi solusi. Jadi, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa pelanggaran etika dan lemahnya tata kelola perusahaan dapat berdampak besar bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi para investor, kreditor, dan masyarakat luas. Manipulasi laporan keuangan yang terjadi menunjukkan bahwa integritas manajemen kurang dijaga, mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, dan fungsi audit yang tidak optimal. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa integritas, objektivitas, dan transparansi merupakan pondasi utama yang harus dijaga oleh setiap akuntan maupun pihak manajemen agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kemudian, untuk rekomendasi solusi perbaikan agar kasus serupa tidak dapat terjadi lagi, yaitu ada beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu perusahaan perlu menyediakan pelatihan etika profesi yang berkelanjutan bagi seluruh karyawannya. Pelatihan ini itu penting untuk memperkuat pemahaman tentang etika, tanggung jawab profesional, serta konsekuensi dari manipulasi laporan keuangan. Jadi, intinya bukan hanya meningkatkan skill, tetapi juga membangun integritas berupa kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi. Kemudian yang kedua yaitu dengan menerapkan kepemimpinan yang berintegritas atau tone at the top. Jadi pemimpin harus menjadi teladan dalam kejujuran dan perilaku etis sehingga dapat membentuk budaya kerja yang anti korupsi dan mencegah tekanan internal untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu membangun sistem whistleblowing yang aman dan mudah diakses oleh siapapun. Sistem ini harus melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan menyediakan berbagai saluran pelapor yang mudah diakses seperti website, hotline, atau email. Kemudian yang keempat, perusahaan harus menerapkan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap setiap pelanggaran etika. Jadi, penegakan yang konsisten dapat memperkuat disiplin dan mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan di masa mendatang. Dengan rekomendasi solusi tersebut, praktik etika dan tata kelola perusahaan dapat diperkuat sehingga kasus serupa seperti PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Finance tidak dapat kembali terjadi lagi.